Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Pada suatu waktu, ketika saya berangkat dari Semarang ke Jakarta dengan naik kereta pagi, sekitar jam 8 waktu itu, berangkatlah kereta Pajar Semarang yang menuju ke Pasar Senen Jakarta. Kalau nggak salah seperti itu, karena sudah lama sekali. Di dalam kereta penuh, karena memang pagi itu entah kenapa banyak penumpang yang menuju ke arah Jakarta, persis seperti kita. Kereta ini meluncur meninggalkan kota Semarang pagi itu. Asik saja kita melihat pemandangan di kiri kanan rel kereta api, karena pandangan bebas dan terlihat semuanya. Asik menikmati perjalanan itu, dan kita sesama penumpang saling bercerita, berkenalan dari mana. Akhirnya entah kenapa lama-lama dari cerita masalah pekerjaan, berapa lama kamu tinggal di Jakarta, sudah berumah tangga atau belum, atau teteh bengek yang lainnya. Lama-lama cerita-cerita kita yang di samping kiri kanan ini, setelah bercerita sepertinya nggak ada habisnya, tibalah senggol-menyenggol cerita masalah hantu. Kita akhirnya berdiskusi dan ngomong masalah pengalaman-pengalaman diri kita masing-masing tentang perhantuan. Kebetulan teman duduk saya yang di depan ini itu dari Purwodadi, Kabupaten di Semarang ini, di Provinsi Jawa Tengah maksudnya. Itu kita sudah tahu masih banyak area sawah-sawah kering kalau musim kemarau, bahkan tidak kemarau saja bisa dikatakan panen itu satu kali, karena memang daerahnya banyak yang gersang, kebanyakan pohon-pohon jati, sehingga kalau di bawahnya sekarang ini bisa ditanami jagung dan palawija yang lain. Tapi waktu itu Purwodadi masih begitu sepi, tidak ramai seperti sekarang ini. Ceritalah teman di depan saya ini pengalaman perhantuan di wilayahnya. Dia bercerita tentang hantu, yaitu hantu gadungan namanya. Kalau di tempat saya hantu gadungan ya ada, tapi adanya di pelosok-pelosok dusun, yaitu di daerah pegunungan di sekitar wilayah Magelang ini. Dalam cerita itu teman saya ini mengatakan, apa sebenarnya sih, saya tanya, hantu gadungan itu, karena memang waktu itu saya belum kenal, belum tahu hantu gadungan ini modelnya seperti apa. Apakah seperti kemamang api yang terbang dan kadang-kadang menculik seseorang kemudian dibuang di tempat yang lain, atau mirip-mirip pocong, genderuwo, jerangkong, atau yang lain-lain. Ternyata teman saya ini mengatakan kalau hantu gadungan ini bukan seperti itu. Hantu gadungan ini ya seperti orang mirip kita juga. Tapi yang ciri dari hantu gadungan itu matanya merah menyala. Kalau kita ketemu di jalan kita menegur dia, dan badannya sedikit ya warna hitam kulitnya,
pakaiannya ya nggak jelas, compang-camping, tidak pernah memakai alas sepatu atau alas kaki, seperti itu ciri-cirinya. Dan yang aneh lagi, yang ciri yang paling pokok dari hantu gadungan ini itu tumitnya di depan. Jadi tumit dari hantu gadungan ini adalah di depan. Jadi kalau berjalan itu seolah-olah mundur, padahal itu maju kalau untuk hantu gadungan ini. Hantu gadungan di samping ciri-ciri itu, dia kalau ditanya, kadang-kadang orang itu ketemu berpapasan pas di sawah atau di kebun atau di tegalan. Kalau ditanya, Mas atau Pak mau kemana, jawabannya cuma mendem, paling cuma seperti itu. Dan ciri lagi yang paling menyolok dari hantu gadungan ini, baunya itu amis. Jadi teman saya ini cerita kalau bau dari hantu gadungan ini amat anyir, istilahnya begitu amis kalau kita dekat dengan hantu gadungan kalau ketemu di jalan. Terus saya tanya, Mas, jadi hantu gadungan ini sebenarnya itu membahayakan atau tidak untuk orang-orang seperti kita? Teman saya bercerita kalau hantu gadungan ini sebenarnya kalau ada orang mati yang baru sering dicuri oleh dia. Nah, dicurinya ini entah dibuang kemana atau diambil apanya atau dimakan apanya, itu si Mas di depan saya ini tidak tahu. Jadi cuma ceritanya kalau di Purwodadi ini hati-hati kalau ada orang yang keluarganya meninggal, mesti dijaga selama beberapa hari supaya tidak dicuri oleh hantu gadungan ini. Jadi cerita berlanjut, teman saya ini katanya hantu gadungan ini kalau mencuri mayat apakah itu digali atau bagaimana? Rupanya kalau pas ada mayat yang tidak ditunggu, yang barusan meninggal, itu kalau juga pas juga ada hantu gadungan ini akan didatangi dan kemudian digejelik tanah dengan kakinya ini. Seketika kuburan yang digejelik dengan kakinya ini, meloncatlah mayat yang sudah dikubur barusan tadi atau kemarinnya lagi, misalnya tidak ditunggu oleh masyarakat sekitar situ. Setelah mayat itu digejelik dan dia meloncat keluar, ditangkaplah mayat yang masih ya mungkin kalau sehari belum bau, tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari atau 7 hari sudah mulai membusuk. Ketika meloncat si mayat ini dari dalam kuburan, langsung dipondongnya menyusuri kebun-kebun tegalan atau sawah ladang yang waktu itu posisinya kering kerontang, entah dibawa kemana, dipondong begitu saja melewati pematang-pematang sawah. Nah, kalau saat dia melakukan itu, membawa mayat di pundaknya, bila ketemu orang di jalan dan sempat-sempatnya orang misalnya nggak tahu karena biasanya sudah menjelang maghrib tuh nggak tahu apa yang dipondongnya ini, cuma kelihatan bayang-bayang. Ditanyalah kalau orang yang pas berpapasan itu, Mas itu bawa apa Mas? Tentu jawabannya itu ini gori, ini bawa gori. Gori itu nangka itu, nangka apa? Nangka gori itu yang biasa kita bikin gudeg. Istilahnya kalau di sana bahasanya gori. Ini baru bawa gori. Cuma begitu jawabannya dengan ketus sambil berlalu membawa pondongan mayat. Setelah mendengar jawaban itu, kalau orang itu paham
maka dia akan berlari menjauhi tempat itu, lari terbirit-birit karena tahu jawaban gori itu adalah istilah dari mayat yang sudah dikubur kemudian digali oleh gadungan ini untuk dibawanya pergi. Itulah hantu gadungan dari Purwodadi. Nah, sedang di lain saat di tempat saya juga rupanya baru-baru ini mendengar hantu gadungan. Di tempat saya ini ada orang yang pekerjaannya menjelajah alam. Jadi kalau berangkat mencari bulu atau mencari hewan-hewan di hutan itu sehari 2 hari, kadang-kadang bahkan seminggu belum tentu pulang. Dan dijelajahinya lah pegunungan-pegunungan di wilayah Kabupaten Magelang ini, dari Telomoyo, Gunung Kelir, Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan yang lain-lain yang ada gunung di wilayah ini. Nah, pada waktu itu si anaknya penjelajah hutan ini ikut bapaknya mencari hewan buruan. Pada suatu saat ketika tiba di punggung Gunung Kelir, di situ terjadi hujan. Kebetulan hujan rintik-rintik yang lama-lama menjadi deras. Ada pondok di punggung Gunung Kelir ini. Si orang penjelajah hutan ini kemudian berteduhlah di situ. Tidak tahunya di wilayah itu ada namanya hutan tutupan. Orang-orang di kaki Gunung Kelir sudah paham kalau di punggung sebelah baratnya dari kampung dia, di atas punggung Gunung Kelir ini ada yang namanya hutan tutupan. Hutan tutupan ini jarang sekali orang yang berani melewati itu, kecuali memang orang itu tidak tahu sama sekali. Konon di hutan tutupan ini ada ditunggu sesosok harimau macan lempoh. Begitu menakutkan sehingga orang-orang di wilayah ini jarang sekali memasuki hutan itu, takut kalau ketemu macan lempoh ini. Setelah berlindung di gubuk yang ada di punggung Gunung Kelir ini, akhirnya istirahatlah di situ beberapa lama. Ditunggunya hujan ini sampai reda. Lama kelamaan kok hujan ini nggak reda-reda juga. Sebenarnya si penjelajah hutan itu tahu kalau di wilayah itu ada hutan tutupan. Ya ngeri-ngeri juga karena memang dia sebenarnya menghindari tempat itu. Tapi apa daya karena hujan, mau tak mau dia berhenti di situ. Anaknya dipondong, didudukkan Allah di sebelah kanannya beliau. Tidak berapa lama dari jauh kelihatan seseorang mendekat. Diawasinya orang yang mendekat ini tambah jelas. Tapi karena hujan begitu lebatnya tidak peduli, yang penting kita sudah tidak terkena hujan. Mungkin orang yang kelihatan mendekat itu juga mau berlindung di gubuk seperti dia. Setelah mendekat, orang yang kelihatan dari jauh ini lantas memasuki gubuk dan duduk di samping penjelajah hutan ini. Ya seperti orang biasa, cuma yaitu tadi kulitnya hitam, rambutnya nggak karu-karuan, tidak mau melihat ke arah si penjelajah ini. Mukanya dihadapkan ke tempat yang lain sehingga tidak berhadapan-hadapan. Karena situasinya seperti itu, diam satu sama lain. Akhirnya karena menunggu hujan nggak reda juga, bertanyalah penjelajah hutan ini, "Mas,
Dari mana kau hujan-hujan sendirian? Ditanya begitu, si orang yang barusan datang dan duduk sebelah kirinya ini diam 1000 bahasa. Tapi yang aneh dari si penjelas ini, orang yang barusan datang ini mengeluarkan bau yang tidak enak, tidak sedap, alias amis atau anyir. Kemudian si orang ini menggeser lebih merapat ke penjelajah hutan kita ini. Mengetahui kondisi yang seperti itu, mulailah hatinya tidak nyaman karena di sampingnya ada anaknya. Wah, ini jangan-jangan ini gadungan yang suka mengambil mayat orang yang lagi sudah mati, atau mungkin dia mau mengambil anak saya. Disiapkanlah goloknya yang sudah dipegangnya erat-erat. Jangan-jangan kalau dia mau berbuat yang tidak-tidak, maka akan dibacok seketika itu juga. Entah kenapa rupanya si orang yang berbau anyir ini tidak melanjutkan aksinya, karena mungkin tahu kalau orang di sebelahnya ini sudah menyiapkan goloknya untuk bertarung mempertahankan diri. Si orang yang berbau anyir ini berdiri begitu saja dan lantas ngeloyor menembus derasnya hujan sore itu. Dari pandangan penjelajah hutan, lama-lama orang yang berbau anyir ini hilang ditelan hutan di depan matanya. Hutan tutupan, hutan yang angker, di mana di situ konon ada macan lempok. Di dekatnya anaknya erat-erat dan menjaganya, jangan-jangan si orang itu akan datang lagi dan merebut anaknya dari penjagaannya. Itulah soal misteri, sedikit cerita tentang hantu gadungan. Mungkin nama ini asing di telinga kita masing-masing karena hantu ini yang kita ketahui baru ada di kampung kita dan juga di daerah Purwodadi. Jaga diri Anda kalau berjalan masuk hutan, keluar hutan, naik gunung yang begitu rapat hutan-hutannya, jangan sampai ketemu makhluk yang membahayakan ini. Itulah hantu gadungan. Cirinya baunya anyir, matanya merah menyala, kalau ditegur cuma mendehem. Tukang pencuri mayat orang yang baru meninggal. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.